Halo Sobat Cuan Troopers, apa kabarnya hari ini? Utamanya kabar dari portofolio kalian hari ini. Moga-moga kabar portofolionya sehat-sehat ya, walaupun indeks harga saham gabungan kita nih banyak yang bilang banyak yang kena PHP. Karena waktu dibuka tadi pagi terbang tinggi banget ya di zona hijau, dan kemudian waktu kelar penutupan setelah sesi kedua IHSG kita jatuh ya ke zona merah, tapi masih bisa bertahan di level 6.800-an. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi kita hari ini, gua mau sapa dulu nih para cuan troopers kita yang udah bergabung di malam hari ini. Ini ada siapa nih yang baru gabung nih? ARB Batubara. Waduh, Santoso Sotan.rfp. Waduh, moga-moga nggak nyangkut ya di saham-saham batubara ya. Ini buat Cuan Troopers kita. Ada Steven.nur. Sore Kak Daniel. Wah, di Sukor ya sekarang. Iya dong, supaya kita stronger together. Steven nih udah jadi Cuan Troopers belum nih? Moga-moga udah jadi Cuan Troopers ya. Kemudian ada siapa lagi nih yang udah bergabung nih? Ada Dewinda Rahma, ada Diah Cumaira. Hai Kak, halo juga. Thank you ya udah gabung sama kita malam hari ini. Jangan lupa stay sampai nanti ya, sampai diskusi kita hari ini bareng Om Ben ya. Ada Om Ben nanti yang akan jadi narasumber kita hari ini. Kita akan ngobrolin tentang scalping ya di tengah sentimen perang Rusia Ukraina. Nah, tapi pengen bilang dulu nih ke Cuan Troopers ya, bukan kita mau memanfaatkan kondisi perang yang ada begitu ya, tapi karena memang ini natural pergerakan harga pasar seperti itu, dan ini mempengaruhi pergerakan harga emiten. Disitulah Cuan Troopers ini bisa mendapatkan sedikit cuan begitu ya dari sentimen perang yang saat ini berjalan. Nah, udah ada nih Om Ben nih, jalan-jalan murah. Langsung aja ya kita ajak gabung nih Om Ben. Sambil kita menunggu, saya masukin dulu nih ya tema kita di malam hari ini. Oke, ini dia. Halo, Halo, halo malam Om Ben. halo, salam kenal, Kak Daniel. Salam kenal. Nah, ini buat Cuan Troopers yang belum tahu, ini asli ya Om Ben ya. Kita tuh baru kenalan di sini ya Om Ben ya. Betul, kita belum pernah ngobrol, belum pernah ketemu ya, baru Belum, baru pertama ya kali ya. ini. Tapi akhirnya ini dunia pasar modal mempertemukan kita, utamanya ini dalam kondisi perang Rusia lagi nih Om Ben. Seru nggak tuh? Ya, dimanfaatkan aja ya gejolak market seperti ini. Dimanfaatkan depan. Iya iya Om Ben. Nah, malam ini kan kita bakal ngomong tentang scalping nih ya Om Ben ya, scalping di tengah sentimen perang Rusia dan juga Ukraina ya. Kalau kita lihat nih, sebelum kita masuk ke sentimen Rusia dan Ukraina dan efeknya seperti apa gitu ya, karena kalau kita lihat di sepanjang hari ini kan nikel aja itu sampai gembar-gembor kemana-mana, acuannya sampai 100.000 gitu. Dan kemudian London Metal Exchange itu harus menghentikan perdagangan nikel di London. Gila nggak sih? Ini kalau Ya, kita betul, kalau di kita suspend lihat ya. sampai disuspend loh. Biasanya saham yang disuspend ini perdagangan komoditasnya ya terpaksa harus disuspend. Nah, sebelum kita sampai ke sana nih, Om Ben nih, kita sapa-sapa dulu ya beberapa cuan troopers kita yang udah gabung. Ini ada Putra, ada siapa lagi nih? Ada Ichi.xoxo, ada Teddy Prialdi 89, ada Etin. Halo, selamat datang ya semuanya di IG Live Sukor Sekuritas bareng Jalan-Jalan Murah alias Om Ben nih. Nah, Om Ben, sebelum kita masuk ke topik sentimen perang dagangnya, kita mulai dari scalpingnya dulu nih. Karena kan banyak yang bilang di tengah kondisi pasar yang volatil kayak gini, scalping ini adalah jalan ninjaku katanya. Bener nggak sih? Benar, benar sekali. Ya, betul sekali ya. Di scalping ini kita memanfaatkan volatilitas market ya. Jadi Heeh. benar-benar high risk, high return. Jadi siapa yang bisa memanfaatkannya ya, apalagi yang berani ya pakai margin Heeh. all in itu kalau sampai profit ya profitnya gede. Kalau sampai loss ya jelas lossnya pasti besar. Jadi Rasanya juga gede ya. ini ya pedang bermata dua, pedang bermata dua. Kita mau Mm-mm. meningkatkan porto dengan nekat seperti itu ya, dengan all in memanfaatkan komoditas yang kemarin ya, berani mati jalan Mhm. ninja kan ya kan. Pokoknya kalau gagal ya habis gitu aja. Kalau profit ya porto bertumbuh ya. Tapi itu tidak saya sarankan ya, Mhm. tidak saya sarankan Mhm. kecuali kita sudah mengenali resikonya. Tapi memang ya itu yang dilakukan oleh para scalper-scalper terutama para scalper senior ya. Kalau saya lihat ya Mhm. kemarin ada beberapa orang yang nulis ya habis apa
di komoditas batu bara, sekarang Iya. pindah ke komoditas nikel katanya, ya, untuk merubah nasib katanya begitu. Cuman ya, ya itu kembali ke pilihan masing-masing seperti itu. Nah ini kalau Om Ben bilang untuk merubah nasib, ini kan kayak pedang bermata dua ya. Apakah nasib buruk atau nasib mujur gitu? Betul, betul Kalau banget kita, ya kan. Kalau sudah punya punya profit ya bisa profitnya ludes ya gitu aja. iya, Gara-gara agresif ya, marketnya sangat volatil. Kita lihat dari ini Antam gila ya, Antam Inco sangat gila, open gap up dibawa ke atas kemudian dibanting, sesi 2 tiba-tiba mm-mm. digas ke atas, lalu dibanting lagi, diiris pelan-pelan sampai akhirnya Waduh, closing hampir mendekati harga opennya ya, seperti itu ya. Itu cukup ngeri sih untuk besok ya, seperti itu. iya iya, Apalagi nikel disuspend ya komoditasnya. bener banget nih Om Ben. Nah kalau kita ngelihat dengan strategi scalping itu ya Om Ben ya, sebenarnya di kondisi-kondisi kayak gini nih, kalau para scalper kita ini, para cuan troopers kita itu tetap scalping gitu, itu tuh sebenarnya gimana ya? Kayak kemungkinan cuannya tuh gede nggak sih sebenarnya? Iya, kalau kita bisa membaca, dalam Mhm, arti kita bisa mhm, menganalisa arahnya kemana, seperti itu ya, dalam arti, oh ini mhm, lagi belum mencapai puncak ya, belum peaknya, seperti kemarin misalnya, contoh saya juga kemarin ada di akun scalping, saya masuk ke salah satu mhm, saham nikel ya, seperti itu, mhm, sebelum closingan saya masuk, ya saya jual pagi-pagi, seperti itu, mhm. memanfaatkan volatilitas. Cuman kalau sudah sampai puncak saya suruh beli lagi hari ini, jujur beberapa member PPC juga tanya sama saya boleh masuk nggak, saya cuman bilang ya kalau masuk sekarang itu sudah siap resikonya aja. Kalau sampai digebukin diguyur ya itu adalah resikonya karena sudah terlalu tinggi harganya dan kenaikannya Betul. gila-gilaan banget kan, seperti itu. Mhm. Jadi ya apa ya, semua kita harus mengenali resikonya aja sih, seperti itu. Iya, berarti ini kondisinya sekarang udah ngeri-ngeri sedap ya, bukan sedap-sedap ngeri gitu ya. Lebih banyak ngerinya kayaknya. Bener sih, tadi Om Ben juga bilang kalau kita fokusnya ke komoditas nikel itu, nikelnya aja udah disuspend gitu ya. Besok-besok bisa-bisa ini semua para apa tuh namanya emiten-emiten nikel ini bisa koreksi. Bener nggak sih Om Ben? Bisa ya bisa enggak ya, karena Mhm, apa ya, kalau misalnya kita lihat pelaku pasar ini merasa sudah membahayakan ya, udah berbahaya mhm, kan. Tidak ada yang mungkin yang pernah menyangka ya teman-teman bahwa nikel akan disuspend pada mhm, perdagangan sore hari ini ya, karena tiba-tiba tadi mhm, melonjak lagi 68% dan itu kenaikannya udah nggak wajar menurut saya, udah mhm. ngawur ya, udah ngawur banget. Dan Iya. itu adalah kenaikan tertinggi dan tercepat ya sepanjang masa nikel, seperti itu ya. Komoditas Mhm, lain aja naiknya juga nggak terlalu agresif kan. Kita lihat gold, mhm, CPO, kemudian minyak juga nggak terlalu seagresif nikel lah. Ini nikel ini memang anomali banget dan wajar banget kalau disuspend karena ya akan menimbulkan gejolak ya pasti ya. Kalau harga harga nikelnya terus melambung otomatis bakal merusak tatanan semuanya kan, seperti itu ya. Nah ini mhm, apa, kalau pelaku pasar yang lain merasa tidak nyaman dengan keadaan, ya apalagi ya yang punya barang di harga bawah ya, seperti itu. Karena kita ngerti mhm, sebelum harga saham-saham nikel ini melonjak ya, contoh Inco, mhm, Inco itu di harga 4.800-an asing sudah ngumpulin terus ya. Dan hari ini mhm. mereka ketika harganya melonjak mereka bongkar bongkar barang, seperti itu ya. Nah, kalau mereka besok bongkar barang lagi ya menurut saya adalah hal yang wajar sekali, terlepas dari adanya apa ya, adanya suspend nikel ini. Ya, karena harga udah tinggi, mereka tentu saja ya, mereka udah sabar ngumpulin pelan-pelan ya. Mereka beli di Mhm, bawah dan jual di atas. Kan tentu saja kita harus mengerti bahwa dana asing yang masuk ke Indonesia itu bukan masuk ke saham, bukan cuma sekedar untuk beli aja. Tapi iya. tentu saja mereka trading ya, mereka mencari profit. Mhm, Nah, mhm, mencari profit itu jelas sekali ya, kita harus mencairkan saham kita dalam bentuk uang kan, harus jualan, seperti itu ya. Tentu saja kalau dana besar yang beli di bawah ini jualan dengan masif ya tentu saja akan roboh. Itu sangat sangat mhm, wajar sekali dari market ini ya. Ini yang harus teman-teman pahami. Karena tadi saya iya, juga mendapatkan banyak pertanyaan, banyak nanya kenapa sih batu bara itu malah rontok, padahal udah tinggi-tingginya mhm, kan harga batu baranya. Ya sesimpel orang-orang yang ngumpulin di harga bawah ya tentu saja mereka pengen berjualan, pengen taking profit kan, seperti itu. Tentu saja kalau yang taking profit lebih banyak daripada yang beli ya otomatis ya harganya akan tertekan. Dan seperti kita tahu Indi hari ini ARB, Adaro juga hampir sempat ARB kalau nggak salah tadi saya lihat. Tapi ya ini yang terjadi di market, makanya saya bilang kita sebagai sebagai investor retail itu harus cerdas. Nggak mhm, nggak semerta-merta harus oh harga nikel melambung nih, naik tinggi, kita harus kejar semuanya. Enggak, harus memahami resikonya tadi saya katakan, ketika harganya melambung dan harganya ya gap up tinggi
tentu saja akan ada orang yang berjualan. Nah, ini yang harus diwaspadai menurut saya seperti itu. Mhm. Baik, itu berarti ya yang harus dipikirkan ya Om Ben ya. Jangan cuma ngarep harganya naik terus, tapi ya ini memang momentum untuk tadi ya, ada yang harus diperhatikan tuh. Kalau emang yang udah ngumpulin barang itu bakal bongkar barang besok, waduh berbahaya ya. Om Ben, ini kita pengen sapa dulu nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya nih dari para cuan troopers kita. Banyak banget nih yang udah nanya terkait dengan saham-saham ya. Jangan lupa cuan troopers ini pertanyaannya masukin di kolom komentar atau di kolom pertanyaan langsung. Bakal kita jawab satu persatu ya. Nah, kalau kita lihat-lihat nih ya, Om Ben, terkait dengan metode-metode yang ada dan pergerakan IHSG gitu ya, dan terlepas dari sentimen yang ada, ini kan biasanya kalau tiap tahun di bulan Februari, bulan Maret, pasar itu koreksi gitu ya. Nah, jadi kesempatan katanya orang-orang itu untuk ngumpulin saham katanya di bulan-bulan ini katanya pas koreksi. Nah, itu di tahun ini akan seperti itu juga nggak sih Om Ben? Atau mendingan tetap jadi scalper aja gitu? Kalau saya lihat tahun Mm-mm. ini cukup anomali ya, cukup anomali. Kita Mhm. lihat window dressingnya juga nggak terlalu bagus kan, windowsnya nggak terlalu bagus, Iya. tapi malah digasnya menjelang apa ya akhir Januari awal Februari itu harga bergerak naik lagi ya IHSG-nya ya. Mhm. Kita lihat kalau kita lihat bener ya di akhir akhir Januari baru IHSG ngegas ya dari Iya. harga 6.500-an mencapai hampir 7.000 ya, hampir 7.000 seperti itu. Mhm. Nah, ini memang sedikit anomali karena ya kita ngerti dan kita harus paham bahwa market ini bergerak secara dinamis. Jadi kita nggak Mhm. boleh intinya begini ya. Oh, karena history itu berulang seperti itu ya. History repeat itself Mhm. katanya kan. Jadi oke, biasanya Februari koreksi saya akan ngumpulin barang. Nah, kita harus mengerti juga sekarang ini Iya. kalau marketnya dinamis seperti ini ya, kita harus lebih berhati-hati. Intinya apa? Mhm. Apalagi dari market globalnya ini tidak kondusif dengan adanya perang, ya kan? Kita nggak ngerti perang Mhm. ini bakal berlanjut berapa lama, ya kan? Kita nggak pernah ngerti dan ini akan Betul. merembet kemana kita nggak akan pernah ngerti. Ada yang bilang ini awal perang dunia ketiga, katanya seperti itu, tapi kita nggak akan pernah ngerti. Nah, yang kita bisa mengerti adalah kita harus mulai berhati-hati kalau marketnya sudah apa ya gejolaknya terlalu volatil seperti ini. Kita ngerti ya. Mhm. Beberapa waktu kemarin ya harga saham bergerak naik semua tiba-tiba rontok dan kita lihat banget hari ini pergerakan IHSG-nya juga sangat volatil ya kan pagi naik Betul. tinggi ke Betul. atas terus dibanting turun naik lagi terus closingnya merah ya dan harga saham tertekan semua karena apa ya karena volatilitasnya terlalu tinggi. Nah kalau saran saya dengan market yang seperti ini ya kalau kita nggak punya barang di average bawah ya apalagi kita punyanya di pucuk-pucuk lah. Ini saran saya ya Heeh. teman-teman harus mulai berhati-hati. Artinya apa? Kalau kalian merasa udah berbahaya daripada nggak profit, mending dibungkus dulu. Kalau saya Mhm. seperti itu. Jadi saya Mhm. tadi mengingatkan juga buat teman-teman di PPC, kalau ada yang beli saham nikel di pucuk, hati-hati saya bilang seperti itu. Itu bahaya banget Mhm. karena ya kita ngerti bisa jadi kan kayak bubble ya, bisa pecah sewaktu-waktu. Mhm. Kalau sampai bubble seperti itu rontok, kita siap nggak dengan resikonya? Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi menurut Betul. saya kembali ke masing-masing portofolio teman-teman. Teman-teman punya average berapa dan teman-teman plannya Mhm. bagaimana. Kalau ada yang misalnya yang punya PTBA di harga 2.200 atau 2.500 ya silakan kalau masih mau ngehold untuk swing karena memang masih mungkin masih panjang perjalanannya, masih uptrend Mhm. sahamnya ya kan. Mhm. Koreksi ini koreksi yang wajar sekali setelah kenaikan seminggu yang sangat tinggi. Nah, Iya. kalau teman-teman punya average-nya di atas, nah ini yang berbahaya. Ya kan? Hmm. Niatnya kita mau scalping dengan harapan harganya lebih tinggi lagi, tapi ternyata market berkehendak lain kan. Nah ini harus kita Mhm. waspadai, kita harus disiplin dengan plan yang ada. Jangan sampai kita pinginnya scalping jadi malah jadi invest seperti itu. Alias nyangkut ya, nyangkut di atas. Jadinya udah invest aja, siapa tahu besok balik lagi. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu menurut saya gitu. Jadi investor dadakan gitu ya. Aduh, serem banget nih Om Ben. Kalau kejadian, moga-moga Cuan Troopers ini bisa itu ya, bisa ngatur-ngatur portofolio seperti tadi kata Om Ben, lihat average-nya di level berapa. Kalau bisa jangan beli di pucuk dulu karena risikonya udah tinggi banget. Tapi Om Ben, ngomong-ngomong masalah bungkus itu, level bungkusnya kalau kita udah masuk nih kebetulan nih kan, terus udah ijo nih portonya. Nah, berapa persen nih bagusnya kalau di kondisi kayak gini kita bungkus gitu? Kembali ke plan kita awal ya. Jadi plannya awal Hmm. bagaimana? Contoh ya, contoh kemarin saya masuk di salah satu saham nikel ya. Mhm. Pagi-pagi waktu spike ke atas saya merasa udah cukup ya. Saya dapat profit sekitar 8 sampai 10% seperti itu ya udah saya mulai mulai Mhm. taking profit karena apa? Niat saya hanya scalping ya. Niat Mhm. saya hanya scalping memanfaatkan volatilitas lonjakan di pagi hari itu.
ya kan? Nah, kalau Mhm. sudah terjadi scalping bungkus gimana? Ya udah selesai. Kalau kita mau entry Hmm. lagi baru analisa ulang kan seperti itu. Jadi saya tidak pernah berkata, oh sudah 5% kalian harus jualan. Enggak seperti itu. Plan kalian bagaimana dan juga melihat dari marketnya bagaimana. Karena plan saya awalnya waktu kemarin saya beli sore untuk jual pagi. Jelas banget. Jadi saya Hmm. 5 Mhm. menit awal di pagi hari udah saya jual semuanya. Nah, ini yang penting buat kita ketahui plan kita seperti apa. Kalau plan kita memang untuk bermain panjang seperti itu ya, masuknya juga harus berhati-hati kan, masuknya juga nyicil kan seperti itu. Jadi saya nggak bisa bilang langsung bilang oh semua yang punya batu bara nikel udah jualin semua. Nggak seperti itu. Karena apa? Karena kembali ke plan masing-masing ya. Nah, Mhm. teman-teman ini masalahnya teman-teman punya plan atau enggak? Itu yang jadi masalah. Jangan sampai masuk karena apa ya asal ikut-ikutan oh duh teman-teman pada beli saham batu bara teman-teman pada beli saham nikel saya ikutan beli saham nikel lagi rame-ramenya ini nah itu jangan kalau yang terjadi ya maka nggak heran teman-teman enaknya take profit atau gimana nih mana nih waduh panik ya semua nah saran saya kalau memang teman-teman nggak punya plan ya seperti itu sudah melihat apa ya gejolak marketnya sudah nggak enak tekanan jual tinggi seperti itu ya teman-teman harus mulai taking profit ya karena jelas teman-teman nggak punya plan kan seperti itu artinya apa artinya teman-teman hanya memanfaatkan momentum aja ya, itu saran dari saya seperti itu ya Tes, Om Ben? ya ya udah masuk suaranya. Ya, oke. Om Ben, ini kan harus benar-benar katanya ada plan untuk bungkus gitu ya. Kemudian kalau kalau level cut loss-nya itu kalau di scalping tuh berapa persen sih bagusnya di kondisi market volatil sekarang ini? Kalau saya gini jadi saya tidak pernah ada batasan harus berapa persen ya. Tapi saya kalau scalping, saya melihat kalau tekanan marketnya sudah nggak enak atau marketnya berbalik arah ya, tertekan seperti itu, IHSG-nya tertekan ya, saya mulai mengamankan profit saya. Jadi 3% aja. Cuman ya kembali, kalau marketnya nggak enak, saya mulai jualan bertahap. Intinya adalah saya berusaha semaksimalnya untuk meminimalkan apa ya, meminimalkan kerugian saya. Nah, ini yang penting sekali. Jadi nggak ada batasan berapa persen, tapi ya eh, semaksimalnya aja seperti itu ya, semaksimalnya supaya kalau sampai loss itu nggak apa ya, nggak bikin saya down ya. Saya mengamankan aset saya seperti itu aja sih. Mhm, baik. Nah, Om Ben, kalau kita ngelihat dari pergerakan market hari ini, kan itu koreksi ya di akhir perdagangan nih banyak yang berasa di PHP, paginya hijau, terus kemudian sorenya harus merah gitu, harus koreksi. Ini kan bener-bener bikin investor itu deg-degan gitu ya. Cuan troopers juga banyak yang bertanya-tanya nih, Om Ben. Nah, untuk perdagangan di sepanjang pekan ini, Om Ben lihatnya bakal kayak gimana sih? Kalau saya melihat perdagangan di sepanjang minggu ini bakal volatil, ya, jadi bakal volatil. Jadi bakal teman-teman banyak melihat saham-saham yang dari merah tiba-tiba naik kencang ke hijau, bahkan sebaliknya ya. Jadi market bisa berbalik arah seperti itu karena ya kita ngerti kondisinya tidak kondusif ya. Misalnya tiba-tiba diumumkan ya terjadi gencatan senjata ya antara Rusia dan Ukraina ya tersepakati persetujuannya untuk berdamai. Saya yakin pasti saham-saham komoditas bakal rontok semuanya ya jadi benar-benar apa ya kita harus mengerti kita sekarang berada di dalam market yang volatil ya yang dipengaruhi Mhm. banyak faktor eksternal seperti perang seperti itu ya nah kita harus banyak-banyak membuka diri dan membuka wawasan untuk membaca berita untuk melihat ya apakah di saham yang kita masukin ini big money-nya atau bandarnya sudah mulai buang barang belum karena begini Mhm. karena biasanya big money atau bandar itu lebih dahulu mengerti daripada kita ya kan Mhm. contoh kemarin waktu contoh Inco ya, dan Antam dikumpulin di harga bawah, mungkin mereka udah mengerti bakal terjadi ledakan harga nikel, ya kan? Jadi mereka beli beli terus. Makanya saya kemarin sempat bilang sama anak BPC juga, ini perhatikan Inco ini dikumpulin tiap hari nggak main-main. Ini mau ada sesuatu pasti. Jadi saya bilang Mhm. jangan jangan buru-buru buang. Ya kalau udah profit jangan buru-buru pengen taking profit semuanya. Pertahankan sebagian saya bilang itu karena masih bagus ini. Itu ketika harganya masih di harga 5.300 waktu itu saya bilang. Nah, ternyata kita baru ngerti kemarin terjadi ledakan harga nikel dan
tiba-tiba ya Inco dari 5.500 bergerak liar ke 6 ribuan. Dan itu bergeraknya sangat liar. Antam juga seperti itu. Jadi apa ya, kita harus memperhatikan inflow dan outflow dari big money-nya ya. Terutama apa ya, saham dipengaruhi oleh pergerakan Big money-nya ini asing itu penting. lebih, karena kan Broxom ditutup, tapi kita masuk range-nya yang masuk berapa banyak kita masih bisa lihat ya. Dan itu biasanya saya manfaatkan untuk melihat, oh seperti Inco masih ada inflow nih, ya kan? Antam masih ada inflow hari ini misal. Inco hari ini udah ada outflow. Nah ini yang berbahaya. Kalau sudah ada outflow seperti ini sudah mulai keluar ya, kita harus apa ya? Kita harus mulai memperhatikan seperti itu. Cek. Sorry, ini Ya, sepertinya ada kendala teknis dikit nih Om Ben. Oke, suara saya jelas nggak nih Om Ben? iya suaranya jelas, cuman sepertinya gambarnya agak agak patah-patah ya. Tapi suaranya Iya, jelas kok. tadi agak agak patah-patah dikit. Ini coba kita setting ulang dikit nih. Sorry banget nih Cuan Troopers nih. Pas lagi seru-serunya lagi nih Om Ben lagi ngomongin tentang foreign flow. Tadi ada yang nanya juga tuh Om Ben terkait dengan foreign flow itu gimana sih cara ngelihatnya katanya? Ya, ini saya paling gampang kita ngomong universal Iya. ya. Semua Ah, ah. sekuritas ya biasanya di semua sekuritas itu ada ya. Di bagian saham itu ada net net buy dan net sell-nya asing di saham tersebut ada. Kita bisa cari lah di sekuritas kita masing-masing seperti itu ya. Atau kalau enggak, teman-teman bisa manfaatkan RTI ya, RTI bisnis Mhm. di bagian analytics ya. Kita misalnya saham Antam, kita ketik Antam dulu, lalu masuk ke tab analitik. Nah, kita bisa lihat di situ ada ya, ada net buy dan net sell asing seperti itu ya. Dari situ kita bisa lihat kalau memang hijau berarti ada inflow masuk, kalau memang merah berarti ada outflow seperti itu. Mhm. Oke, nah ini langsung nih dicatat nih oleh Cuan Troopers kita. Nah, Om Ben, kita boleh langsung jawab-jawab emiten-emiten nih ya, pertanyaan-pertanyaan ke emiten ya dari para Cuan Troopers kita. Ini ada banyak banget yang udah nanya nih, tapi ada beberapa nih yang saya udah sortir. Kita mulai dulu dari saham nikel nih. Kan tadi Om Ben kita banyak banget ya singgung masalah saham-saham nikel ya kayak Inco atau Vale Indonesia. Nah, kalau Teens dan Antam itu nanti geraknya bakal kayak gimana sih? Karena kan tadi kita lihat Antam tiba-tiba melesat ke 3.000 tuh ya. Akhirnya banyak yang exit tuh yang udah pada nyangkut ya di saham Antam begitu. Mungkin udah setahun lebih terakhir kali kan gara-gara di PHP sama Elon Musk ya, mohon maaf ya. Terus ini hari ini bisa exit nih karena udah sempet sentuh 3.000-an. Nah, ini apakah masih bisa diakumulasi nih, Om Ben? Ya kalau saya lihat, kalau teman-teman lihat TA-nya ya, lihat TA dari Antam memang ya Mhm, area 3.000 ya, 2.970 sampai 3.000 adalah area-area resist ya di situ ya. mhm, Dari TA-nya seperti itu. Nah, kalau memang sudah terhantam di area resist, apalagi kita ngerti banyak yang nyangkut di area 3.000 ke atas. Jadi sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali dan tidak mengherankan kalau memang akan ada tekanan jual yang tinggi di situ. Nah, ini yang kita harus hati-hati, jangan sampai ya kita masuk di area 3.000 tersebut tanpa plan yang jelas. hmm, Ya, jadi kalau memang mhm, saran saya sih kalau mau ngumpulin apa ya, akumulasi ulang lebih baik kita menunggu dulu. Menunggu hmm, marketnya Antam ini mereda ya. Volatilitasnya mereda supaya apa? Supaya kita bisa melihat analisanya dengan lebih jelas. Jadi bukan karena adanya euforia ya. mhm. Itu yang apa ya, menurut saya sangat penting buat teman-teman ketahui. Jadi harus ngerti jelas sekali 3.000 itu Iya. area-area apa ya, area-area dari resist ya. Kalau teman-teman Mhm, beli di 3.000 ya dan berharap masih naik lagi hari ini ya, menurut saya itu agak susah sekali ya karena jelas banget mhm. kecuali pergerakan kemarin slow ya, bergerak pelan-pelan ya, masih ada sideways-nya. Tapi ini kan kenaikannya tajam sekali disertai gap up selama 2 hari berturut-turut lah. Ini yang berbahaya Betul. ya, yang berbahaya. Mhm, Nah makanya ya saran saya kalau mau inflow seperti Antam ya harus memperhatikan lagi ya, memperhatikan tekanannya supaya biar reda dulu baru kita menentukan untuk masuk. Sedangkan untuk teens ini biasanya memang mhm. apa ya, saham ini sepertinya mengikuti Antam ya seperti itu, pergerakannya relatif mengikuti. Cuman teman-teman harus mengerti juga
bahwa tins ini sebenarnya bukan nikel ya, dia itu timah kan ya, dia Mhm. timah bukan nikel, tapi seringkali memang euforianya mirip-mirip. Nah, sedangkan Mhm. secara analisa ya, analisa teknikal, kalau teman-teman lihat di area 1760-an itu ada area resist yang kemarin berhasil ditembus ya kan, seperti itu. Tapi Mhm. kalau melihat euforia, kembali lagi ya yang tadi saya bilang, kalau saya misalnya saya punya barang di bawah dan saya melihat euforia ya yang besar, saya akan ikut berjualan. Karena apa? Mhm. Mumpung ada yang mau beli, mumpung rame, apalagi misalnya saya punya barang banyak, mumpung banyak yang mau beli, ya udah saya jualan aja. Nah, makanya kita ngerti Mhm. bahwa chartnya Tins hari ini benar-benar jelek ya. Volume Mhm. distribusinya juga gede sekali. Ya, itu wajar banget ya seperti itu. Nah, kalau Mhm. seperti ini bagaimana? Ya, kalau belum punya barang, wait and see dulu. Tungguin aja dulu, siapa tahu dia masih ada penguji sampai di area 1580 sampai 1500 lagi ya, ada MA 200 di sana. Ya, kita bisa, Mhm. oh oke, sudah mereda, kita mulai kolek lagi, apalagi kita melihat oh ini sahamnya sudah mulai diakumulasi asing lagi, misal seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkannya untuk akumulasi lagi. Tapi intinya jangan sampai kita masuk gara-gara euforia. Itu aja intinya. Mhm. Mhm. Jangan Seperti itu masuk kalau karena saya. euforia. Iya, soalnya kan kalau udah ngelihat harga terbang-terbang kayak gini kan pengennya to the moon gitu biasanya, Om Ben. Jadinya Iya, benar ketinggian sekali. nyangkut deh. Heeh. Ini yang gimana ya? Euforia nih kadang kan memang banyak sekali mendorong kita jadi FOMO gitu ya, pengen ikut. Bahkan yang udah nyangkut lama kemarin tuh ada yang berpikir untuk nambah lagi gitu malah Om Ben. Ini salah banget ya berarti ya kalau kita pengen nambah lagi. Padahal udah misalnya beli di Antam gitu ya. Beli di Antam kemarin sempat nyangkut di 3.000 gitu. Terus gara-gara ngelihat euforia ini pengen nambah barang gitu. Salah nih berarti Om Ben. Iya, kalau kalau prinsip saya kalau terjadi euforia seperti ini, ketika saya mau masuk, saya akan nyopet. Saya akan scalping aja, fast Oke. trading aja. Ketika nggak Nah, sesuai itu analisa dia ya saya akan jalan langsung keluar. ninjanya. Heeh. Iya, itu jalan ninja seperti itu. Jadi hanya untuk scalping aja. Nah, tapi buat teman-teman yang memang nyangkut ya seperti itu, udah udah nyangkut ya posisinya. Nah, kalian harus sebenarnya cari di bawah. Kenapa Mhm. pertanyaannya gini? Sekarang misalnya ya yang punya Antam di 3.000 mau average up atau average down ya. Mhm. Kenapa belinya sekarang? Lah, waktu Antam kemarin di 2.400 kalian kemana? Ya kan Iya. seperti itu. Jangan-jangan kalian apa ya? Inilah yang terjadi ketika kita tidak memiliki dasar untuk menganalisa kapan masuk dan kapan keluarnya dari sebuah saham. Betul. Nah, ini bahaya banget, ya kan? Waktu kalau teman-teman buka chart ya, saya coba sedikit share chartnya. Semoga gambarnya nggak burem ya, coba ya. Mhm. Nah, Ya, ini langsung dikasih gambaran sama Om Ben. Canggih Om Ben. bentar ya, saya deketin dulu supaya nggak Oke. burem. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Serem Ini banget ini Om Ben. 11. Kenapa? Serem nih banyak gapnya ya yang kayak Om Ben bilang tadi Ya, ya. ini ada gap pertama di 2470-an, ini ada gap kedua hari ini ya. Nah, Mhm. waktu teman-teman memang pingin average down waktu di sini ini kan sudah kelihatan sebenarnya dia udah ada Mhm. mulai reversal kan seperti itu kan ya, ini apa di sini. Nah, di harga sekitar 1950 ini sudah mulai muncul volume di sini. Nah, ini Mhm. sebenarnya teman-teman harus mulai memperhatikan. Nah, apalagi ini kenaikannya pelan-pelan rally pelan-pelan baru digas kenceng. Nah, kalau teman-teman memang apa ya, tahu analisanya, teman-teman akan mulai beli di harga 2000-an ini sebenarnya. Mulai nyicil atau Mhm. spekulasi buy di sini bisa. Nah, kalau belinya di pucuk sini ya ini sudah wassalam aja menurut saya ya. Kalau sudah beli di Aduh. harga itu ya Amit-amit. ya gimana ngomongnya kan? Bingung kan? Iya, iya, Ya, iya, ini yang iya, iya, iya. yang teman-teman kenapa teman-teman bisa beli di atas ya? Karena sesimpel teman-teman nggak ngerti analisanya, ya kan? Jadi coba saya Mhm. saya saya kecilkan ini ya. Nah, ini kan posisinya saya bilang Mhm. makanya tadi kan, Antam ini di area sini kan ada resist nih. Ya, Nah, 2.900 3.000 ya, Om Ben. iya, iya ini 2000, Mhm. ini area resist dan kalian beli di sini ya nyangkut gitu loh. Orang pada jualan kalian malah beli ya kan, ini kita lihat dari bulan Mei ini kenaikannya kan. Nah, nah ini Mhm. yang bahaya apalagi kayak kalau dilihat di sini ya, Antam ini sudah apa ya, tiba-tiba ini dia di titik ini ada yang namanya gap ya. Ya, dia Mhm. breakout downtrend lainnya ini dengan gap pula. Nah, apalagi volumenya kencang waktu itu ya. Ini sudah kalau memang mau masuk paling telat ya di sini sebenarnya di 2500.
bukan di area Mhm. sini. Kalau sudah di area sini ya teman-teman harus siap-siap nyangkut gitu aja. Kalau dari Hmm. saya ya, jadi ya kalau teman-teman memang apa nyangkut ya wajar banget. Mhm. Kalau saya Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi kembali ya, makanya teman-teman belajar menganalisa, jangan cuma Mhm. ikut-ikutan. Aduh, ini lagi rame Antam ya, saya masuk Antam. Nggak bisa seperti itu. Kalau seperti itu yang terjadi kalian akan nyangkut terus. Pengen untung malah buntung ya nggak jadi jalan ninja. Iya Om Ben, ini kan kalau kita lihat Antam, Incoterms ini kan sepertinya udah ada di pucuk-pucuk ya. Ini masih perlu wait and see lagi untuk ngelihat confirm dari London Metal Exchange sendiri seperti apa gitu ya kurang lebih. Nah, ini banyak banget nih cuan troopers kita yang nanya tentang PTBA, PTBA. Tadi kita udah sempat singgung dikit kan ini Om Ben. Tapi untuk PTBA sendiri ini gimana sih ke depannya? Boleh nambah PT atau kita koleksi dulu nih karena kan emang ada koreksi gitu ya. Sebentar, kalau saya lihat, bentar Mhm. ya, saya coba lihat PTBA. Karena menarik banget nih. Kurang lebih tadi nggak tahu dia ada puluhan nih yang nanya PTBA, PTBA. Kayaknya banyak yang nyangkut nih di PTBA nih, cuan troopers. Ya, saya rasa menurut saya ya, semoga saya salah. Banyak teman-teman yang nyangkut di saham-saham batu bara ya, terutama Mhm. mungkin PTBA, Adaro dari Indi mungkin ya. Ya, Iya. tiga saham itu yang bikin teman-teman nyangkut ya, karena ya mungkin teman-teman nggak paham menganalisanya atau memang masuk karena ikut-ikutan aja, sesimpel itu. Karena Mhm. kalau udah yang ngomong masuk karena ikut-ikutan ya serba salah ya, seperti itu. Nah, Mhm. coba saya lihat untuk Iya, hari ini kita PTBA lihat ini. PTBA itu koreksi 3,87% tuh, Om Ben, di 3.480 kurang lebih. Kemarin padahal sampai di 3.690 tuh. Jadi kayak sepanjang pekan lalu itu naik 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 mulu gitu kayaknya baru dibungkusnya minggu ini. Bener nggak sih ini Om Ben? Iya, bisa jadi karena yang tadi saya bilang ya, apa ya, Mm-mm. ketika banyak orang yang mau beli ya, yang mau beli Mhm. ditambah bumbu-bumbu, tiba-tiba muncul pemberitaan bahwa batu bara ini tuh demun atau apapun juga yang sejenisnya ya, news-news yang Mhm. beredar seperti itu yang apa ya, yang dimanfaatkan oleh oleh big fund asing untuk apa? Untuk berjualan. Nah, tapi yang Mhm. menarik di PTBA hari ini ya, kalau teman perhatikan hari ini ya, hari ini itu sebenarnya ketika terjadi penurunan, teman-teman bisa cek pakai RTI aja ya. Eh, Mhm. Hari ini terjadi net buy dari asing ya. Jadi Oke. selama kenaikan dari tanggal 22 ya sampai hari ini ya, artinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari, 8 hari perdagangan ya. PTBA itu hanya ada satu kali net sell asing, yaitu kemarin, ya, waktu Mhm. kemarin. Nah, hari ini ketika terkoreksi ya, terkoreksi malah asing beli lagi, ya. Jadi asing membuyback lagi saham-saham yang udah mereka jual. Nah, cuman Mhm. permasalahannya satu, kita nggak pernah ngerti ya, napasnya asing ini seberapa panjang. Nah, ini yang yang Iya. yang beda. Jadi jangan pernah berpikir, wah asing beli, aku ikutan beli. Iya, kamu boleh ikutan beli, tapi kamu punya nafas seberapa panjang, ya kan? Mhm. Secara TA-nya, PTBA itu punya area supportnya di 3180 sampai 3200-an Hmm. di area situ. Nah, Support di kalau tiga sampai satu delapan terkoreksi ke puluh. area Mhm. sana, ya Mhm. itu wajar banget. Kalau Hmm. saya pribadi memilih untuk wait and see dulu, ya. Atau kalau saya Mhm. mau masuk ya saya akan misalnya belum punya barang ya mau nyicil ya nyicil maksimal 10% dari alokasi dana yang saya ingin beli untuk PTBA. Jadi intinya saya akan Hmm. memperpanjang napas saya. Tujuannya apa? Saya ngerti areanya di 3180 misal seperti itu. Nah, saya akan mencoba belinya di area sana. Seperti itu. Karena PTBA itu break dari 3180 ya. Eh, ada area resist itu dan dia berhasil break seperti itu. Nah, ini Mhm. yang menarik karena breaknya dengan volume juga. Nah, cuman karena kenaikannya yang tadi saya bilang selama 1 minggu sangat kencang sekali, ini wajar banget terjadi koreksi. Jadi seperti itu dari view saya. Hmm. Mhm. Berarti ini kayaknya tren-tren komoditas itu benar-benar mirip-mirip semua ya, Om Bennya ini gara-gara pengaruh perang dari Rusia dan Ukraina, komoditas-komoditas naik. Jadi sekarang kayaknya udah pada nemu pucuk-pucuknya nih ya untuk emiten-emiten komoditas gitu. Bener nggak sih ini Om Ben? Jadi kayak kita tuh ngelihat komoditas ini udah harus mulai hati-hati gitu. Iya, saya melihat ini harus mulai hati-hati. Tapi menurut saya Mhm. eh,
tahun ini tahun komoditas kembali ya, seperti itu. Cuman ya kita entry-nya harus hati-hati. Jangan karena kita berpikir oh ini tahun komoditas udahlah saya mau masuk sembarangan. Ya kan pertanyaannya PTBA itu sudah rally dari awal tahun di 2.600 sampai 3.600 lebih kan. Artinya udah naik tinggi. Untuk sekelas PTBA yang sahamnya lamban, ya tidak secepat Indi, tidak sevolatil Indi, PTBA ini kenaikan segitu dalam waktu 2 bulan itu sangat luar biasa menurut saya. Ya, nah karena itu teman-teman harus berhati-hati. Makanya misal kalian melihat ini masih prospek ya, teman-teman tetap harus jangan asal-asalan langsung masuk, dianalisa ya, dianalisa supaya teman-teman dapat harga yang terbaik, kasarnya seperti itu ya. Dapat harga yang terbaik itu yang pertama, dan yang kedua teman-teman psikologisnya tenang. Jangan sampai masuk PTBA malah deg-degan semua, ya malah deg-degan. Aduh, ini kok turun terus gimana, malah jadi panik dan lain sebagainya. Malah bilang, waduh, Om Ben pom-pom PTBA dan lain sebagainya. Saya nggak pom-pom ya, saya tidak menyarankan teman-teman beli, tapi saya lebih suka teman-teman menganalisa. Ya dari analisa itu silakan teman-teman bikin plan. Nah ini yang penting. Kalau kita nggak punya plannya ya repot kan begitu kan. Betul betul Om Ben. Nah, tadi kita udah bahas dari nikel-nikelan, terus di batu bara ada PTBA, ada Adaro gitu kan. Kemudian kalau kita lihat geser dikit nih ke emiten-emiten komoditas emas gitu gimana nih Om Ben? Masih bakal lanjut nggak nih? Kan emas kemarin naik. Kita lihat MDKA juga masih berpotensi begitu untuk diakumulasi lagi karena hari ini juga masuk di rekomendasinya Sukor Sekuritas MDKA. Ini dari view-nya Om Ben ini seperti apa nih? MDKA menurut saya masih bagus sekali inflow-nya ya. Tapi kembali perlu kita ngerti chartnya MDKA itu kayak tower juga sudah tajam ke atas. Ya, jadi entry di harga sekarang itu sangat berisiko. Kembali lagi saya tekankan ya, entry di harga sekarang itu sangat berisiko karena sebenarnya MDKA itu kalau kita ngomong area base-nya atau supportnya yang dimana dia konsolidasi idealnya itu di harga 4.100-an. Sedangkan sekarang 4.700-an. Ya, jadi menurut saya memang masih bisa naik ya, apalagi kita lihat hari ini harga emas dunia 2014 ya, 2014 masih naik lagi ya, tembus angka 2.000 lagi seperti itu. Dan MDKA juga saya tadi lihat ada inflow asing yang masuk cukup banyak ya. Ada info yang masuk cukup banyak, cuman ya kembali saya ingatkan kita melihat MDKA ini sudah berada di area resist lagi ya. Sudah sudah mencapai titik puncaknya. MDKA ini memang all time high ya. MDKA all time high seperti itu kalau saya lihat. Nah, cuman karena chartnya bentuknya tower ya wajar banget kalau misalnya besok terjadi koreksi. Ini wajar sekali gitu loh. Apalagi harga emas dunia naik kan. Wah, euforia teman-teman lolos dari batu bara nyangkut ya kan. Pindah ke nikel nyangkut lagi, jangan sampai pindah ke MDKA nyangkut lagi. ini yang bahaya. Ya kan nanti pada nyangkut semua gitu loh. Aduh jangan gitu. Nanti modalnya udah nggak bisa diputer nih cuan troopers nih, hati-hati ya, ini udah diwanti-wanti langsung nih juga sama Om Ben. Jadi lakukan analisa sendiri berarti tadi tipsnya ya. Kalau udah ngelihat emiten-emiten kayak gini ya. Nah tapi Om Ben untuk yang masih emiten komoditas gitu, tapi masih lagging, itu ada nggak sih sebenarnya kalau kita lihat? Komoditas yang lagging menurut saya masih ada ya, masih ada yang cukup menarik seperti INKP ya, INKP Tekim itu masih menarik ya, kita lihat masih ada potensi, cuman memang tidak seganas komoditas yang pertambangan ya seperti itu ya. Apalagi hari ini ada koreksi seperti itu, sedangkan dia berhasil break dari EMA 200 ini kita layak kita pantau. Kembali lagi harus dianalisa dulu ya teman-teman, silakan analisa dulu, cari titik entry-nya seperti itu. Kemudian sektor-sektor lain seperti CPO ya, yang hari ini kita lihat banyak yang koreksi seperti itu. Nah ini tidak bisa kita lupakan ya. Kalau ada koreksi masif seperti ini, justru kita kalau memang melihat ini tahun komoditas dan CPO termasuk sektor di mana harganya bergerak naik ya, kita mulai mencari entry-nya ya. Ketika terjadi koreksi, nah ini time to buy-nya kita di mana ya kan? Betul. Di titik mana seperti itu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai teman-teman teralihkan, terdistraksi di sektor nikel, batu bara, emas, tapi CPO yang lagi koreksi itu lupa. Nah nanti ketika yang tiga itu koreksi semua, tiba-tiba CPO naik, nah teman-teman kelabakan lagi, nyari lagi, beli pucuk lagi akhirnya. Nah ini
jalan Aduh, ninja yang amit-amit. selalu berulang ya. Iya. Jadi mas nyangkut di satu, lepas ya, cut loss, masuk lagi, nyangkut lagi, cut loss lagi. Karena apa? Karena teman-teman beli karena sudah rame di market. Sedangkan ketika ada koreksi, kita nggak pernah melirik. Karena takut, aduh masih koreksi, siapa tahu masih turun dalam lagi. Nah ini yang kita harus perhatikan. Jadi apa ya? Mhm. Eh, masih menarik ya, masih menarik. Selama jujur aja, saya tidak mendoakan perang ini berkepanjangan, tapi selama memang Ya. masih berlanjut terus ya, ya jelas Mhm. akan ada giliran dari sektor-sektor komoditas itu untuk manggung satu persatu. Seperti itu kalau saya lihat ya. Oke. Nah, ini kita geser dikit ke BRMS boleh ya Om Ben? Ini ada yang nyangkut satu nih BRMS nih banyak yang nanya juga nih dari tadi. View-nya gimana nih untuk BRMS sendiri nih Om Ben? BRMS, sebentar saya coba lihat. Heeh. Ini pertanyaannya dari Brian Setiawan. BRMS gimana Om? Nah, ini mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers yang lain nih. Gimana nih kira-kira untuk BRMS sendiri? Karena kan kemarin Nah, juga ada euforianya juga kan ini Bumi Resource Minerals gitu. Tapi belakangan malah ARB mulu gitu. Gimana nih Om Ben? coba saya cekkan ya. Nah, ini saya coba coba lihat kancapnya aja ya. Mhm. Nah, teman-teman harus menyadari BRMS ini kan sudah yang nanya ini pasti beli di atas, sudah jelas. Karena kalau kita ngomong BRMS dari tanggal berapa ini? Dari Januari ini dari harga 100 loh. Dia rally nih. Waduh, iya benar-benar. Udah rally begini. Sekarang kalau nanya lah ini yang harus kalian perhatikan ya. Perhatikan yang di sini sebentar Heeh. saya majukan layar saya. Ya. Oke, ya udah Ini jelas nih Om titik Ben. ini udah ya. Ini ada Heeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam Heeh. kali tidak bisa menembus 190. Heeh. Ya kan? Artinya Mhm. apa? Sesimpel artinya di sini ada resist kuat, ada tekanan jual yang tinggi. Nah, masalahnya kalau beli di sini gimana? Udah dijamin nyangkut. 6 kali pengujian 190 nggak bisa lolos. Ya, terlepas kita melihat siapa yang jual, siapa yang beli, tapi dari chartnya aja udah kelihatan. Nah, kalau begini teman-teman beli di atas, saya mau ngomong apa lagi? Ya pasti nyangkut dong. Apalagi hari ini Iya. ARB, ya hari ini pada bongkaran kan? Ya karena apa? Mungkin mereka melihat di area sini ada area target mereka seperti itu. Heeh. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya udah kita coba coba lihat area supportnya di mana. Ya kalau saya ngomong area support ya sekitar 165-an ini. Nah, cuman karena kemarin, sorry hari ini ARB ya, apa ya? Hati-hati aja, ARB. saran saya seperti itu. Iya. Biasanya kan Apa tekanan jual masih ada gitu ya kalau kalau ARB. betul, betul. Apalagi ini kita lihat Heeh. ya di bawah ini candle merahnya buangannya besar nih, ya. Candle merahnya Mhm. buangannya besar, ya. Ya jelas banget kalau besok koreksi lagi harus hati-hati. Saya pribadi kalau melihat saham yang habis ARB begini, saya nggak akan langsung beli ya, seperti itu. Jadi saya tidak akan langsung buru-buru masuk Mhm. ya, karena Oke, ya berarti tekanan jualnya ditunggu masih reda gede. dulu ya. Ditunggu reda dulu gitu ya, Ya, tekanan jualnya baru mulai beli dikit-dikit. Nah, kalau scalping itu, kalau ngelihat saham kayak gini, Om Ben, ini kan jadi kasus yang bagus nih. Ngelihat ngelihat candle merah kayak gitu. Tadi kan Om Ben bilang jangan langsung beli, tunggu dia reda dulu. Nah, tapi kalau udah waktunya beli, itu harus belinya berapa banyak tuh Om Ben? Apakah langsung 20%, 30% gitu, 50% HK? Gimana nih Om Ben? kalau kalau saya melihat BRMS ya, BRMS ini sudah tinggi, Heeh. ya kan? Saya bilang udah Mhm. dari 100 sampai 173 harga sekarang, artinya udah naik 70%-an ya. Kita nggak bisa Mhm. mengharapkan, oh saham ini bakal naik ke 200 lebih. Mungkin bisa, Mhm. iya. Cuman permasalahannya adalah ini sudah di pucuk, ya kan? Ini sudah udah naik 70% lebih ya, bahkan hampir Mhm. 100% kenaikannya dari bulan Januari. Ya udah beggar kasarnya seperti itu. Mhm. Apa yang kita harapkan lagi? Ya kan? Kalau mau masuk ya tentu saja kita masuk 10 sampai 20% dulu. Ketika harga sahamnya Hmm. udah mereda ya, tidak ada buangan, sudah mulai reda, volumenya kecil, udah buahnya kecil, dan ditambah kalau kita lihat misalnya, oh hari ini dia mereda, kemudian penutupan sesi kita bisa lihat, oh ternyata broker-broker yang buang di atas, buyback di bawah. Nah ini menarik, ya saya bilang seperti itu Mhm. menarik. Tapi kalau kita langsung besok, oh udah mau antri ARB, siapa tahu besoknya ARB lagi bagaimana? Kan repot ya. Jadi teman-teman Mhm. harus apa ya? Harus mulai mengukur faktor resiko kalian masing-masing ya, risk Risikonya. profile Mhm. kalian masing-masing bagaimana. Seperti itu kalau kalau Mhm. dari saya sih.
Nah, kalau emiten-emiten migas nih mumpung masih di komoditas nih kan, sebelum kita pindah ke sektor menarik untuk scalping yang lain gitu, Om Ben. Ini kan kita ada Medco, kita ada Pegas. Nah, itu gimana tuh kalau kita ikutin? Apakah masih oke juga nih untuk kita scalping di sana atau udah deh wait and see dulu karena ini kan kondisinya sepertinya udah ketemu pucuk-pucuk semua nih. Iya, hari ini juga Medco koreksi ya. Medco ARB kayaknya hari ini ya. Ini saya ada dilihat chart minus 6,5%. Mhm, Seperti itu ya tentu saja besok akan ada koreksi lagi ya. Dan Medco juga sama posisinya. Dia mhm. ini apa ya? Sudah sampai resist ya. Tapi sekarang posisinya sudah kembali di area support. Kita lihat kalau bentuknya Medco ya. Saya coba coba Mhm. share chartnya lagi deh. Siap. Thank you banget nih Om Ben. Langsung dapat Ya, edukasi chart, technical chart. ya. Nah, kalau kalau Medco sekilas kan ini kan double bottom ya, double bottom. Nah, di harga sekarang ini dia sedang menguji di area neckline-nya ya, di area neckline-nya ini. Nah, ini kita bisa perhatikan besok ada terjadi rebound atau akumulasi nggak? Kalau dari akumulasi besok, nah ini menarik. Kita mulai untuk bisa nyicil ya. Karena ini terbentuk double bottom gede ya, seperti itu, double bottom gede ya. Kalau kita nggak usah ngomong targetnya Oh dulu iya, ya, ada kebanyakan double teman-teman bottom selalu gede di bilang sana kalau tanya, jadinya. ya bisa, tapi permasalahannya ini sekarang di posisi yang kritis ya. Dalam arti kalau titik ini neckline-nya ini jebol ke bawah ya bisa batal kan seperti itu. Nah, jadi jangan langsung melihat di mana rewardnya itu, tapi resikonya gimana ya kan. Sedangkan kita lihat kenaikan dari Medco ini juga tajam ya, kenaikannya begitu tajam ya. Udah naik dari sini ya, dari 560 ini ke 700 itu dalam beberapa hari aja kenaikannya. Nah, ini yang berbahaya, apalagi sering gap up seperti itu. Jadi menurut saya, saran saya sih kembali ya, saya selalu bilang kalau teman-teman mau entry, teman-teman harus menganalisa ulang dan lebih baik menganalisa ketika apa harganya terkonsolidasi. Jadi bukan ketika rally, ya. Itu jauh lebih aman. Seperti itu saran saya. Mhm. Oke, Om Ben. Nah, ini kan kita udah bahas banyak komoditas nih. Kalau sektor-sektor yang bagus untuk tetap scalping nih di tengah kondisi perang Rusia dan Ukraina ini sebenarnya ada di sektor mana nih di minggu ini nih, Om Ben, atau ke depannya? Saya lihat kalau ngomong soal perang itu pasti Mhm. sektor yang menarik adalah komoditas. Nah, cuman Mhm. masalahnya komoditas ini sudah mencapai titik puncak semua rata-rata ya. Kita nggak Mhm. ngerti apakah masih ada puncak baru ya, terbentuk puncak baru kita nggak Mhm. pernah ngerti ya. Kalau tiba-tiba Mhm. amit-amit ya si Putin salah mencet tombol nuklir gitu, aduh udah bakal kemana-mana semua kan seperti itu. Tapi kita nggak berharap seperti itu ya. Saya nggak berharap seperti itu juga. Cuman kita apa ya? Kita harus saya nggak bisa ngomong sektor mana yang berikutnya menarik ya, karena saya bukan dukun ya, saya nggak ngerti Heeh. yang mana yang menarik. Cuman di tiap hari ini kita bisa contoh hari ini ya. Hari ini misal properti manggung hari ini properti ya, semua saham properti saya rata-rata ya saham saham utamanya ya kayak BSDE, Mhm. SMRA, CTRA, Pewon ya seperti itu. Nah, Iya. kita harus melihat besok bagaimana, apakah terjadi koreksi ya kan, kalau koreksi apakah ada buangan ya kan begitu. Kalau Mhm. ternyata koreksi nggak ada buangan, volume kecil malah ada beli lagi ya, ini menarik, berarti kan dikasih diskon kan seperti itu. Mhm. Tapi kalau besok terjadi buangan ya berarti bisa aja hanya lonjakan sesaat. Makanya saya tadi bilang untuk teman-teman yang belum masuk properti ya, kalau saya pribadi lebih suka untuk apa ya, untuk sedikit wait and see dulu ya, sedikit main Mhm. aman. Karena apa? Karena market seperti ini. Kita ngerti kalau komoditas naik terus gila-gilaan, terjadi inflasi yang gila-gilaan ya, apalagi suku bunga terus naik dan lain sebagainya, tentu saja sektor-sektor yang lainnya bakal tertekan. Itu aja kan, Mhm. kan seperti itu. Kalau harga Betul. barang terus melonjak ya, ekonomi akan bergejolak semuanya dan otomatis seperti sektor konstruksi itu akan berat tekanannya karena apa? Bahan baku Mhm. misalnya untuk semen itu lebih mahal, ya kan? Mhm. Seperti sektor Semuanya jadi lebih konsumer mahal. konsumer sekalipun ya, ketika Mhm. harga batu bara naik, harga CPO naik, semuanya naik ya otomatis mereka tertekan karena laba mereka akan tergerus. Ya, operasionalnya Mhm. semakin lebih besar. Nah, ini yang apa harus kita perhatikan. Makanya saya lebih memilih untuk wait and see dulu. Saya tadi bilang sama Mhm. teman-teman di BPC, lebih baik itu kita lebih bermain hati-hati daripada kita agresif, gerusa-gerusu gitu ya kasarannya, Iya. tapi malah nyangkut semua.
Nah, lebih baik kita Mhm. jaga duit kita ini dulu ya, pagari duit kita dulu, kita melihat mana yang menarik. Nah, kalau ada yang menarik baru kita entry perlahan setelah kita menganalisa. Dan saya lebih suka menganalisa ketika sahamnya membentuk konfirmasi daripada terjadi euforia sesaat seperti itu. Mhm. Nah, kalau metode scalpingnya Om Ben itu ngelihat konfirmasi itu dari sisi mana aja tuh Om Ben? Apakah dari volume doang atau dari technical pattern atau gimana tuh? Saya kalau kalau memang scalping, saya lebih melihat dari apa ya, eh, volume ya, dari volume dan bid Mhm. overnya, Bid bagaimana over ya ya? kan. Ya, apa jadi gini, saya untuk scalping saya harus menentukan saham ini layak di scalping atau enggak, kan seperti itu Iya. ya. Jangan sampai saham ini yang mau saya scalping ini saham yang liar volatil, tapi bandarnya suka-suka nyetirnya ya, tiba-tiba bitnya dicabut Mhm. semua, rontok ya. Kayak hari ini ya, semoga nggak ada yang nyangkut, teman-teman, nggak ada yang nyangkut di saham baut ya, di saham baut hari ini ya. Saham baut itu tadi Mhm. pagi naik kenceng ya, 25% kalau nggak salah. Terus turunnya juga sangat kencang sekali sampai ARB. Nah, ini jangan sampai. Mhm. Jadi saya menghindari saham-saham yang pergerakannya seperti ini. Kalau memang saya berani masuk, saya